صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلاما لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadritil kiram,
Ketua DKM, para pengurus masjid yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, teruntuk kepada para jamaah salat subuh berjamaah, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh para alim ulama bahwa jika kalian ingin melihat orang-orang Islam, maka lihatlah orang-orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Namun jika kalian ingin melihat orang-orang yang beriman, maka lihatlah mereka berbondong-bondong melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan istiqomah dalam keimanan yang Allah simpan di dada kita sampai akhirnya kita ditakdirkan oleh Allah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka salawat dan salam kita haturkan kepada paduka alam, junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fa insyaallah di sini ayat suci Al-Qur'an menerangkan sampai 1000 ayat kisah. Kenapa Allah tampilkan 1000 ayat kisah? Fa'tabiru liulil albab. Tidak ada lain, Allah memberikan pesan kepada hambanya agar kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil iktibar daripada ayat-ayat kisah tersebut. Oleh karena itu, di sini kita akan membaca firman Allah surat An-Naml tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang waktu itu dikejar-kejar oleh Fir'aun, mengutus 70 algojo asbab daripada membunuh dengan tidak sengaja. Kita bacakan firman Allah, idza qala Musa li ahlihi inni anastu nara. Pada ketika Nabi Musa berbicara kepada ahli. Ahli itu siapa? Dalam tafsir Jalalain, zawjatuhu, istrinya. Karena Nabi Musa alaihi salam waktu itu tidak lama setelah melangsungkan pernikahan dengan putri daripada Nabi Syuaib yang namanya Siti Sofuriyah. Nabi Syuaib itu punya 2 anak, dua-duanya perempuan. Anak yang pertama namanya Siti Sofuriyah, anak yang kedua namanya Siti Layah. Yang dinikah oleh Nabi Musa namanya Siti Sofuriyah. Bagaimana mas kawinnya? Mas kawinnya yaitu 8 tahun mengembala kambing dan domba, disempurnakan 2 tahun lagi. Jika engkau sanggup, kata Nabi Syuaib, ternyata disanggupi. Jadi mas kawin Nabi Musa, karena memang tidak punya apa-apa Nabi Musa itu, walaupun putra mahkota, karena memang diusir oleh Fir'aun, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Jadi mas kawinnya itu 10 tahun mengembala domba. Kira-kira itu sudah teruji gak kesetiaan Nabi Musa? Sangat teruji. Mertuanya Nabi dan Rasul, mantunya Nabi dan Rasul. Subhanallah. Nabi nguji sama calon Nabi. Masya Allah. Jadi kalau di pesantren, mantunya kiai, mertuanya kiai. Tapi tetap selama waktu jadi mantu belum jadi kiai. Biasanya dites dulu. Ya, gitu. Baik. Akhirnya Nabi Musa pun, inni anastu nara saatiku minha bi khabar. Wahai istriku, aku melihat ada pancaran api. Naro, pancaran api. Saatiku minha bi khabar, aku akan mendatangi. Nanti aku akan mendatangimu setelah aku mengetahui itu api atau bukan. Karena memang perjalanan dari Palestina ke Mesir itu pulang kampung, Pak. Pulang kampung gelap.
nggak bawa obor, jadi hanya ini aja itek. Itek itu apa? Tongkat. Ya. Terus awatikum bi syihabi qobas. Ini kan kita gelap wahai istriku. Mudah-mudahan dengan api cahaya itu supaya bisa dijadikan obor. Jadi obor itu sudah ada ya pada waktu zaman-zaman umat-umat terdahulu. Bahkan kecanggihan bangunan itu memang lebih hebat dulu. Watan hituna lijibala buyuta. Kaum Samud itu memahat gunung sehingga menjadi rumah istana. Ada kan di media tanah Petra itu ada ke kayak gitu coba. Sama tangan aja dipahat. Gak usah bikin arsitek ya. Berarti ininya luar biasa. Watan hituna lijibala buyuta. Terus apalagi? La'allakum tastolum. Kedinginan Pak. Nabi Musa itu dengan istri kedinginan. Sangat dingin cuaca. Mudah-mudahan dengan api yang kita pasang di obor, mudah-mudahan itu bisa menghangatkan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan, kok Nabi Musa kedinginan? Itu kan nabi dan rasul, itu namanya arad basyariyah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perang Tabuk itu salatnya begini, Allahu Akbar. Karena sambil memegang kalau bahasa kita mah jaket dari bulu. Karena kedinginan, itu arad basyariyah. Para nabi, para rasul ada kepanasan. Kadangkala kedinginan wajar. Ya. Begitupun Nabiullah Musa alaihi salam. Falamma ja'aha nudiya amburika man finnar. Maka pada waktu menghampiri ternyata itu pohon itu mengeluarkan api. Mamburika man finnar, ternyata pohon itu namanya pohon usij. Pohon yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man finnar, man di situ adalah makhluk-makhluk termasuk para malaikat-malaikat yang ada di sekeliling itu ternyata sudah menyambut Nabiullah Musa alaihissalam. Wa man haulaha, seluruh makhluk-makhluk termasuk para malaikat-malaikat. Wa subhanallahu rabbil alamin, maha suci Allah yang telah mengurus seluruh alam. Dan itu ada suara tanpa rupa. Falamma ja'aha nudiya ayya Musa anudiya amburika, ada suara tanpa rupa. Suara apa itu? Tidak ada lain adalah daripada kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Cuman bapak-bapak jangan punya pemahaman bila sautin, tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa itu tanpa ada suara, wala kalimatin tanpa ada kalimat, wala harfin tanpa ada huruf, wala hisorin tanpa ada kosakata ataupun rangkuman kalimat-kalimat. Apa bunyi perkataan Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, innahu anallahu azizul hakim. Wahai Musa, sesungguhnya dengan keadaan ini engkau kedinginan, engkau menginginkan penerangan jalan sehingga engkau membutuhkan api untuk obor. Anallah, wahai Musa, aku adalah Allah Al-Aziz, yang maha gagah. Aku adalah Allah, kata Allah, Al-Hakim, aku yang maha bijaksana. Kaget. Jadi Nabi Musa itu pertama kali dikagetkan pada waktu di Bukit Tur. Yang kedua di Bukit Turisina. Itu beda. Ada Bukit Tur, ada Bukit Turisina. Kalau Bukit Turisina itu di mana? Ada di daerah Mesir. Kalau daerah Tur itu di mana? Masih kawasan di Palestina. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam firman Allah yang lain, wahai Musa, fahla'na 'alaik, lepaskan kedua sendalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau ada di lembah yang disucikan. Jadi pada waktu mendekati pohon usij itu langsung dilepas kedua sendalnya. Itu ditinggalin istrinya jauh. Akhirnya bawa tongkat. Allah sampaikan wa alqi asaka, wahai Musa, itu tongkat, lempar. Ya udah, karena yang berbicara Allah. Jadi begini Pak,
Kalau secara andai kata kita melihat Nabi Musa pada saat itu, jadi pembicaraan Nabi Musa itu kayak diem aja. Kita melihat ya kayak wirid gitu. Padahal itu sedang berbincang-bincang dengan Allah. Seperti itu. Terus falamma ra'aha tahtazu ka'annaha jan. Pada waktu itu tongkat dilempar oleh Nabi Musa, maka tahtazu, bergerak-gerak itu tongkat. Terak-terak loh, bergerak-gerak. Bergerak-gerak, memanjang, membesar. Ka'annaha jan, maka itu berubah menjadi ular. Dalam tafsir Sawi itu mangapnya itu ular sampai 40 meter, Pak. Mangapnya 40 meter, arbauna dira'an, 40 meter. Panjangnya itu sampai bisa melilit gunung Tur. Wala mudbiron, itu Nabi Musa lari, Pak, takut. Kok Nabi takut sama ular? Arad basyariyah. Dulu di pesantren kalau ada kiai kalau mau ke sungai minta antar ke santri. Itu arad basyariyah. Kok Pak Kiai takut sendirian? Bukan takut. Itu arad basyariyah. Sama kucing ada yang takut. Itu arad basyari. Sama lintah ada yang takut. Jadi dulu itu saya sama orang gak takut. Tapi saya takut sama lintah. Ada itu. Sama polisi berani tapi sama lintah takut. Itu arad basyariyah. Yang selanjutnya walam yu'aqib, dan Nabi Musa tidak balik lagi, itu ditinggal tongkat. Akhirnya apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu langsung Allah sampaikan, ya Musa la takhaf inni la yakhaf ladayyal mursalun. Wahai Musa, kamu jangan takut, sesungguhnya aku tidak mungkin membuat engkau takut. Engkau ada di sandingku, engkau ada di sisiku, al-mursalun, dan hari ini engkau diutus menjadi nabi dan rasul. Oh, ternyata pada saat itu memang baginda, Nabiullah Musa alaihissalam diangkat sebagai nabi dan rasul. Caranya seperti itu. Macam-macam, Pak. Ekstrim. Waktu baginda Rasul diangkat nabi dan rasul apa? Melihat sayap malaikat Jibril 600 sebelah kanan, 600 sebelah kiri, pingsan 3 kali sampai sakit menggigil. Pingsan yang pertama kaget pada waktu bertahanus di Gua Hiro melihat. Jadi malaikat Jibril itu duduk di kursi. Kepalanya melihat sampai ke 7 lapis langit, tembus baginda Rasulullah. Kakinya sampai ke bumi, bisa dibayangkan enggak? Pingsan. Pas bangun, itu malaikat Jibril mendekatkan wajahnya. Pingsan lagi, coba. Iqra ma'ana biqori, enggak kuat haibahnya cahaya. Pingsan yang ketiga waktu lari di tengah turun dari Jabal Nur diikuti. Yang terakhir pada waktu dulu masih ke Khadijah, zammiluni menggigil. Ya. Selumutilah aku, datang disamperin lagi. Bayangin aja. Enggak tahu ini siapa, kata baginda Rasul. Ini makhluk apaan maksudnya? Ketakutan, bingung. Akhirnya ternyata ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangun dan berilah peringatan, wasyabaka fatohir, sing-singkan bajumu dan sucikanlah hatimu, warabbaka fakabir, dan besarkanlah Tuhanmu. Oh, ternyata ini diangkat menjadi dan nabi dan rasul. Yang paling praktis Nabi Harun. Kalau Nabi Harun otomatis, yang paling praktis dijadikan nabi dan rasul Nabi Harun, Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Ya Allah, jadikanlah kakakku sebagai nabi dan rasul. Jadi langsung otomatis, enggak pakai harus ke bukit Tur dulu, enggak harus didatangi malaikat Jibril, enggak. Itu otomatis langsung dijadikan nabi dan rasul. Baik.
illa man zalama summa baddala husna. Sebelum dilanjut, itu tongkat Nabi Musa ada di mana? Pendapat yang pertama ada di Museum London. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan di Vatikan. Ada yang mengatakan di Yerusalem. Wallahu alam. Andai kata itu tongkat kita lempar enggak jadi ular, tetap. Andai kata kita pukulkan ke laut di Ancol, tetap enggak belah. Itu khususiat siapa yang megang, itu bisa belah laut dan bisa menjadi ular hanya dipegang oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Ada pedang Zulfikar yang ada kayak kancingnya itu. Itu kalau sekali nebas orang kafir sekali 4, Pak. Tang 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 gitu. Kalau sekali nebas ada orang kafir 4, itu langsung parat, trak, cepat, tembus. Kalau kita yang pakai enggak mungkin. Itu siapa yang megang. Baik, illa man dzalama summa badal husna. Terkecuali orang yang telah berbuat dolim terhadap dirinya, ini memang kepada siapa? Salah satunya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa masih belum pede. Ini saya kan habis bunuh orang, Pak. Bahwa kazahu Musa faqadu alaih. Waktu berantem antara kaum Kipti dan Bani Israel, itu fawakazu ditinju memang, didorong ditinju kaum Kipti itu sampai mati. Faqadu mati seketika. Nah, dasar Bani Israel, makanya jangan suka bersahabat dengan orang Bani Israel, dengan orang Yahudi. Padahal itu kaumnya, nabinya dilaporin, Pak. Dilaporin ke Fir'aun, ke orang tangan kanan Fir'aun, bahwa Nabi Musa itu membunuh. Padahal jangan, udah dibela itu orang Bani Israel, Pak, sudah terdesak, tinggal mau dihantam pakai batu, langsung dilerai. Padahal harus berterima kasih. Salah satunya jangan dikasih tahu bahwa Nabi Musa membunuh. Dikasih tahu, orang yang paling berkhianat adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu caranya bagaimana? Kalau orang yang beriman, orang Islam harus mati, diracun, dibunuh, diracun dengan uang, diracun dengan makanan, diracun dengan wanita, diracun dengan tahta, asal Islam hancur. Itu Yahudi. Tidak ada sedikit pun rasa kasih sayang dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Jika baca syahadat sepotong aja, asyhadu alla ilaha illallah. Bapak tanya, tapi kalau suruh meneruskan, why, saya harus hati-hati dalam bicara. Suruh baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa jawabannya? Saya harus hati-hati dalam bicara. Itu orang Yahudi. Enggak ada yang baik-baiknya. Dia tersenyum, apalagi kita cium tangan sama orang Yahudi, sama setan. Ulaika kal an'ami balhum adol. Orang Yahudi itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Seperti itu. Baik. Summa baddala husna ba'da su'. Maka Allah ganti, datangkan kebaikan ba'da su'. Ba'da su' itu setelah membunuh kaum Kipti, dikejar-kejar oleh Fir'aun selama 10 hari, kelaparan, akhirnya menikah dengan Siti Sofria, dan pada puncaknya Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi bapak-bapak, tidak semata-mata orang yang dalam keadaan kelihatannya hina itu hina, tidak. Nabi Yusuf itu diangkat menjadi nabi dan rasul setelah 20 tahun tinggal di penjara, diangkat. Jadi Nabi Yusuf itu diangkat nabi dan rasulnya pada waktu di dalam penjara. Nabi Musa diangkat menjadi dan nabi rasul awalnya dikejar-kejar DPO daripada Fir'aun. Seperti itu. Yang kedua, wahai Musa, kata Allah, wa adkhil yadaka fi jaybika. Masukkan itu lengan ke kantong, bukan ketika ke tiak, bukan ke kelek. Awas, tukil komis itu ada kantong di sebelah kiri. Berarti memang sudah ada ya. Dari zaman Nabi Musa itu yang tukang kaput itu sudah bikin kantong di sebelah kiri. Dimasukkan, tahrus, keluarkan,
bayda'a min ghairi su, maka pada waktu dikeluarkan dari tangannya keluar cahaya satu negara Mesir terang benderang sumber daripada cahaya Nabiullah Musa alaihi salam. Termasuk itu yang dikatakan oleh orang barat Ten Commandment fitisi ayatin, ada yang disebut 9 firman-firman Tuhan. Itu maksudnya adalah mukjizat. Apa mukjizat daripada Nabi Musa yang diberikan oleh Allah? Tongkat bisa merubah menjadi ular. Tongkat dipukulkan ke laut membelah menjadi 12 jalan. Doa Nabi Musa itu, ya Allah, semoga itu istana Fir'aun banyak kodoknya, banyak kodok. Ke kamar ada kodok. Nabi Musa pernah berdoa sehingga itu doa Nabi Musa, laut sungai jadi darah, minuman jadi darah. Terus apalagi Nabi Musa pernah doa semua tanaman-tanamannya berubah menjadi batu. Itu disebut Ten Commandment, 9 mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ila fir'auna wa qaumuhu innahum kanu qauman fasikin. 9 mukjizat ini sudah ditampilkan kepada Nabi Musa. Bahkan ular. Itu kronologisnya, Pak. Waktu ular mau makan istana Fir'aun, kata Fir'aun, wahai Musa, aku beriman kepada Tuhanmu. Sudah ngomong gitu, Pak. Asal itu ular jadiin tongkat lagi. Udah dimakan. Dalam tafsir Sawi 48 meter. Itu piramida udah dililit, Pak. Itu mujizat perdana mujizat. Kata Firaun, wahai Musa, udah. Itu ambil lagi, itu jadiin tongkat. Pas jadi tongkat, qalu hadza sihrun mubin. Kata Firaun, sihir kamu hebat juga Musa, katanya. Coba, ngeselin enggak? Ngeselin. Abu Jahal kayak gitu. Abu Jahal sudah masuk ke cubluk, ya. Gara-gara mau menjebak Nabi Musa, baginda Rasul, pas di tangan, itunya tangan baginda Rasul memanjang, Pak. Lihat, Abu Jahal lihat tangan baginda Rasul memanjang ke bawah. Diangkat. Apalagi, qalu hadza sihrun mubin. Sihirmu banyak juga. Coba, orang kafir, Pak, kayak gitu. Mirip, karakternya sama. Awalnya udah deh, pokoknya saya beli tanah, mau dibikin pokoknya saya kasih. Nanti pokoknya kayak saya fasilitas ini, fasilitas masjid atau musola. Apa yang terjadi setelah sukses, boro-boro ditanya, yang ada kita diusir. Itu adalah karakter orang kafir. Dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat. Orang kafir itu akan sadar tatkala nyawanya sudah sampai tenggorokan, baru sadar. Selama belum masih di sini, tetap bagaimana caranya ingin menghancurkan orang-orang Islam. Terus wajahadu biha wastaiqanataha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Tetap mereka tidak mengakui kelebihan Nabi Musa, siapa Fir'aun, padahal wastaiqanataha anfusuhum, di dalam hati kecilnya Fir'aun itu mengakui bahwa ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Bagaimanapun juga itu Fir'aun, orang tuanya, bapaknya orang yang beriman, ibunya orang yang beriman. Bapaknya orang soleh, ibunya orang soleh. Cuman itu diuji punya anak Fir'aun. Bahkan Fir'aun juga mau pensiun menjadi Tuhan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, pada waktu itu Fir'aun didatangi oleh iblis. Iblis bertanya, wahai Fir'aun, aku ingin bertanya, lebih besar mana dosa aku dengan dosa kamu? Kata Fir'aun, yakin lebih besar dosa kamu. Engkau adalah laknat, engkau orang yang paling sombong, engkau yang telah diusir daripada surga, sedangkan aku tidak seperti kamu. Tidak, kamu yang lebih sombong daripada aku. Kamu yang lebih durhaka daripada aku. Walaupun aku diusir dari surga, walaupun amalanku dihapus, tapi aku tetap mengagungkan Allah. Sebab iblis itu, para hadirin, pada waktu diusir ke bumi masih ada kalimat terakhir, fa bi izzatika wa jalalika ya Rabb, demi kegagahanmu, demi keagunganmu,
aku akan goda seluruh anak cucu Adam illa ibadakal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas tidak bisa aku goda. Masih ada kalimat fabi izzatika, berarti itu tetap memuliakan. Tapi Fir'aun, Allahu Akbar, menghilangkan ana rabbukumul a'la. Itu berapa lama Pak? 40 tahun. Ngaku jadi Tuhannya. Ana rabbukumul a'la. Terus, tapi karena gengsi, zulman wa ulwa, dia tetap membunuh orang-orang Bani Israel dan tetap takabur. Makanya Abu Jahal pernah ditanya, wahai Abu Jahal, ditanya oleh Abu Lahab, kita ngobrol berdua aja. Engkau ini sama baginda Rasul gimana secara pribadi? Apa kata baginda Rasul? Sampai hari ini aku tetap mencintai Muhammad. Dalam kitab Al-Miskat Tarjihnya. Sampai hari ini aku mencintai Muhammad. Tapi aku tidak menyukai apa yang dia bawa. Itu aja. Sama pribadinya aku suka. Tapi sama yang dia bawa aku tidak suka. Program-programnya aku tidak suka. Kayak gitu. Kalau sekarang orang-orang dalam sama orang yang gak suka, ya, naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kemarin itu diundang ya, sama Pak Kiai Mukti Ali acara ulang tahun Fajrus Salam. Jadi penceramahnya para habaib termasuk Kiai Haji Idrus Romli. Jadi beliau sampaikan memang hari ini apa yang telah dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ini sedang terjadi. Tatkala di depan mata kita para tokoh-tokoh agama ya, yang pintar, beliau yang sampaikan, yang pintar, yang rajin wirid, yang rajin ibadah, namun tatkala yang keluar fatwa itu bertentangan dengan Quran, dengan hadis, dengan ulama-ulama salafus soleh, itu fitnah yang paling besar. Sehingga beliau katakan nanti ada orang yang dalam hadis baginda Rasul pagi-paginya beriman, sore-sorenya jadi kafir. Tafsiran beliau, pagi-paginya ahli sunnah wal jamaah, sore-sorenya sudah jadi wahabi. Pagi-paginya ahli sunnah wal jamaah, sore-sorenya sudah jadi syiah. Pagi-paginya ahli sunnah wal jamaah, sore-sorenya sudah jadi komunis. Sore-sorenya sudah jadi agama agama yang baru itu. Sore-sorenya sudah jadi orang yang sesat. Itu sekarang terus terjadi. Jika ada orang yang murtad dibaptis, itu jelas. Tapi ini tatkala ada orang yang memengkolkan hukum-hukum Allah, itu fitnah besar di akhir zaman. Kenapa? Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, mereka menjual agama dengan setitik benda. Makanya terus terang kita ini diserang oleh kaum Wahabi, kaum liberal, kaum plural, kaum Syiah, komunis. Itu semuanya diciptakan oleh Yahudi. Betul kata Al-Quran, firman Allah, wa inni faddaltukum alal alamin, sesungguhnya aku unggulkan kalian wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi, alal alamin, engkau bisa menguasai seluruh dunia. Itu dalam Al-Quran. Tapi fahya kal hijarati aw asadu qaswa, tapi kalau masalah iman hatinya lebih keras daripada batu. Bukti kan sekarang uang dikuasai dia. Salah satu bukti mata uang dolar adalah ada disebut mata Dajjal. Informasi dikuasai dia, farmasi dikuasai dia, emas harganya dikuasai dia. Semuanya memang Al-Quran. Wa inni fadaltukum alamin, namun dalam bidang kejahatan. Ilmunya ilmu pengetahuan, ilmunya ilmu sains. Banyak orang-orang Yahudi yang hafal Quran, tapi hafal Qurannya tidak sampai dada, hanya sampai tenggorokan saja. Oleh karena itu tidak ada lain kecuali yang pertama, banyak mendekati ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ikut-ikut pengajian. Jangan sampai salah hijrah. Jangan sampai salah memilih guru. Itu aja. Pilihlah guru yang beraliran ahli sunnah wal jamaah. Jadi seperti itu.
Pokoknya kalau ada yang membenci Imam Ghazali, membenci Imam Syafi'i, berarti itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Katakan seperti itu. Namun kemarin itu ada sesuatu yang memang intisari, yang menyejukkan. Jadi begini, ternyata kalau hati kita keras, sekeras-kerasnya dengan memperingati maulid atau dengan membaca sholawat, kemarin itu memperingati maulid, itu bisa melembutkan hati. Beliau itu ceramah ke daerah Jawa Timur, sengaja dimasukkan ke Masjid Wahabi. Dia mengadu sama Pak Kiai, kalau bisa jangan ke situ deh, saya nggak puguh, kata Kiai Ramli. Oh nggak apa-apa, sengaja. Akhirnya sengaja sama orang jamaah Wahabi itu, pengurus rumahnya, disuruh imam, dia nggak pura-pura nggak tahu itu Masjid Wahabi. Dia dijaharkan Bismillahnya. Wiridnya dijaharkan pakai la ilaha illallah, disengajain. Terus doa dijaharkan, dia lirik. Ada yang ngangkat gini, nggak enak kali ya. Ya orang udah terkenal. Ada yang gini katanya. Ternyata yang tadinya salamannya gini. Pas 1 jam beliau ceramah mengenai tentang kemuliaan baginda Rasul, namun yang diambil daripada Quran dan hadis. Padahal acara maulid, cuman orang Wahabi nggak mau itu, pokoknya kajian aja, ya udah diikuti. Tapi isinya maulid semua. Yang tadinya enggak salaman, yang tadinya salamannya begini, pas beres itu pengajian semuanya cium tangan. Oh berarti apa? Memperingati maulid itu bisa melembutkan hati. Subhanallah. Jadi memang seperti itu. Kalau ajaran mereka kan gitu. Walaupun murid sama guru gini aja, musyrik, langsung musyrik aja, patennya. Padahal baginda Rasulullah SAW dalam sirah nabawiyah dalam kitab Al-Miskatul Masabih, yuqabbiluha, para sahabat kalau bertemu baginda Rasul, yuqabbiluha, mencium dhahiru kafaihi, permukaan tangan, wa batinu kafaihi, dan permukaan dalam. Jadi kalau sahabat bersalaman dengan baginda Rasul, wa yuqabbilu rijlahi, dan mencium permukaan kaki. Subhanallah. Kebayang nggak itu indahnya? Sahabat ketemu baginda Rasul, dicium kakinya. Dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang Hindia kan? Orang India itu kan yang cium kaki itu. Tapi kalau para sahabat nyium begini dulu, cium ini, langsung dicium kaki. Itu coba. Mereka belum nyampe ke situ. Padahal itu hadisnya hadis Pa'li daripada baginda Rasulullah SAW. Memang enggak nyuruh baginda Rasul, wahai sahabat kamu cium itu, enggak. Tapi sahabat itu cinta, saking cinta-cintanya cium. Nah terus masalah tabaruk, ya, sorban baginda Rasul, terus mohon maaf bahkan air seni baginda Rasul diminum. Enggak nyuruh darah baginda Rasul diminum, itu enggak nyuruh. Tapi kalimatnya apa? Habis dibekam kok kamu sebentar amat itu ngebuang apa? Ngebuang darah. Aku sudah buang ke dalam perutku. Kata baginda Rasul, barang siapa darahnya yang menyatu dengan darahku, haramallahu jasadahu ala nar, maka haram jasadnya dibakar dengan api neraka. Ummu Hani waktu meminum air seni baginda Rasul, engkau selamanya tidak akan pernah sakit perut. Coba. Tadinya kaget, ya Allah ya Karim. Kenapa katanya? Udah sempat kaget, tapi langsung didoakan. Karena mohon maaf, air seni baginda Rasul itu lebih wangi daripada minyak misik. Dan bumi langsung menyerapnya. Mohon maaf. Itu semua wajah. Terus apa kelebihan baginda Rasul? Jika sudah 3 hari. Jadi walaupun tidak pakai minyak wangi, itu atyabu minal miskil anbar. Lebih wangi daripada minyak misik dan minyak anbar. Baginda Rasul 3 hari yang lalu lewat. Kata sahabat, kemarin baginda Rasul lewat gang sini ya. Itu 3 hari wanginya masih ada. Subhanallah. Kalau duduk dengan baginda Rasul, itu para sahabat betah. Kenapa? Karena wanginya tidak hilang. Enggak pakai minyak wangi. Karena seluruh tubuh baginda Rasul diciptakan daripada cahaya. Kalau kita makan ketahuan. Pakai minyak wangi, enggak pakai minyak wangi. Pakai sampo, enggak pakai sampo. Tapi bapak-bapak begini. Kalau orang rajin sholat tahajud, rajin berjamaah, rajin baca Quran, terus sama rajin puasa, itu biasanya wajahnya itu wangi.
walaupun gak pakai minyak wangi. Itu dulu tuh kalau mondok, kalau salaman sama abuya apa, wangi badannya. Padahal ya mungkin pakai minyak, cuman karena rajin ibadah, itu adem wajahnya, nyaman. Subhanallah. Nah itulah kemarin itu kumpul ada 10 para habaib, terus ada para kiai. Jadi intinya apa? Intinya kalau kita berkumpul dengan mereka kan nanti didoakan. Ya mudah-mudahan dengan keberkahan doa-doa mereka, anak atau cucu atau cicit kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang soleh. Akan menjadi para alim ulama. Jadi seperti itu Pak. Jadi intinya banyaklah kita kumpul di tempat-tempat majelis ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jadi saya langsung berangkat tadi nganter orang tua ngisi kajian di Purunirwana. Jadi bareng-bareng. Jadi saya langsung pulang aja. Langsung jemput maksudnya. Ya. Takut nyariin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.